Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kasus sengketa merek Goto untuk memenuhi tugas mata kuliah yang kantor DKI. Saya Aliman Heribat dengan NIM 210102007 akan mempresentasikan ini. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita lagi dulu tentang apa itu merek ya. Nah, menurut Bu Hori, merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi kesemuanya yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual. Dan dengan maksud untuk membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk bersaing. Jadi bisa kita pahami betapa pentingnya sebuah nama merek ya, baik itu nama, lambang, desain, dan lainnya. Kasus sengketa merek ini melibatkan tentunya penggugat dan tergugat. Nah, penggugatnya adalah PT Terbit Financial Technology dan tergugat adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu Gojek Tokopedia. Kalau bisa bagaimana? Jadi pada Mei 2021, PT Terbit Financial Technology mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian pada bulan Agustus 2021, pada bulan Agustus 2021, pengadilan mengeluarkan putusan awal yang memihak pada terbit dan memerintahkan Gojek Tokopedia untuk menghentikan penggunaan nama Gojek. Nah, kemudian di bulan November 2021, Gojek dan Tokopedia mengajukan banding atas putusan tersebut. Nah, bagaimana ini sudah terjadi? Jadi, pertama, PT Terbit Finansial Teknologi mendaftarkan gugatan tersebut dengan nomor perkara 1 PDT titik sus strip HKI garis miring Maret, garis miring 2021, garis miring PN Niaga Jakarta, PST pada November 2021 lalu. Pada terbit Financial Technology sebagai penggugat berdalih dalam petitumnya bahwa pihaknya telah mendapatkan merek terlebih dahulu ke Ditjen Hak Kekayaan Industrial DKI Kemenkumham dengan nomor sertifikat IDN 00085218 kelas 42. Nah, kemudian Gojek dan Tokopedia yang merupakan sebuah perusahaan startup di bidang ride hailing dan e-commerce terbesar di Indonesia, memergerkan kedua perusahaan tersebut dengan menghasilkan valuasi sebesar 32 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun rupiah. Nah, kedua perusahaan tersebut sepakat untuk mengganti namanya menjadi Goto yang memiliki filosofi gotong royong. Merek Goto tersebut kemudian digugat oleh PT Terbit Finansial Teknologi karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan miliknya. Gugatan dilayangkan oleh PT Terbit Finansial Teknologi adalah sebesar 2 triliun, yang mana terdiri dari kerugian material sebesar 1,8 triliun dan kerugian imaterial sebesar 250 miliar. Nah, inilah gambaran uh, tentang merek Goto ini. Kalau yang ini milik Gojek Tokopedia, dan ini milik Goto PT Terbit Finansial Teknologi. Nah, tim saya berpendapat bahwa terdapat cara mengetahui bahwa suatu merek memiliki kesamaan dengan merek lain adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut secara berdampingan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, kedua merek tersebut memiliki huruf yang sama dan pelafalan yang sama. Nah, bagaimana itu? Nah, pada kasus sengketa ini digunakanlah pasal-pasal terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang dimana isinya mengatur bahwa suatu merek dapat ditolak apabila merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang pertama kali didaftarkan atau dimohonkan. Nah, terkait pihak lain untuk barang atau jasa sejenis atau sejenis dan indikasi geografis yang terdaftar. Nah, Pidana pengadilan, apakah merek botol milik pihak terbit telah terdaftar lebih dahulu? Apakah penggunaan nama botol oleh Gojek, Tokopedia dapat digunakan di kalangan konsumen? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa karena yang menggugat terlebih dahulu ada pihak terbit, maka mereka yang adalah yang pertama kali mendaftarkan karena memang sudah terbukti seperti saya sebelumnya sudah terbukti dan mereka daftarkan ke Ditjen dengan sudah ada nomor
eh, pendaftarannya. Nah, apakah penggunaan nama Goto oleh Gojek Tokopedia dapat menimbulkan konsumen? Nah, ini kita akan bahas dampak dan implikasinya. Utama Gojek Tokopedia punya dampak potensi rebranding yang dimana kedua perusahaan ini adalah perusahaan besar di Indonesia yang memang kita semua tahu dan kenal gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah dampak reputasi untuk brand investor. Nah, kalau dampak terhadap industri ada yang pertama itu pentingnya dua dirjen dalam pemilihan merek. Yang kedua ada peningkatan kesadaran akan hak merek di kalangan startup. Yang apa sih itu dua dirjen itu? Nah, jadi dua dirjen itu adalah proses memeriksa sesuatu dengan teliti sebelum mengambil keputusan besar seperti membeli perusahaan, berinvestasi, atau mendaftarkan merek. Tujuannya untuk memastikan semua nyaman dan tidak ada masalah tersembunyi yang bisa menimbulkan kerugian di kemudian hari. Nah, nah, selama saya survei tentang sengketa merek ini, ternyata saya menemukan di jurnal besar personal yang diteliti oleh sebuah jurnal yang saya pakai sebagai referensi, 62,5% dari 16 responden mengaku mengetahui merek Boto, namun 53,3% diantaranya mengaku mengetahui merek tersebut adalah milik Gojek dan Tokopedia, bukan milik PT Terbit Finansial Teknologi. Dapat disimpulkan dari kuesioner tersebut bahwa merek Goto termasuk ke dalam kategori merek biasa, yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai merek Goto pun tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu sengketa hak merek Goto menjadi contoh penting mengenai bagaimana peredaran hak merek dapat membawa konsekuensi besar bagi perusahaan, terutama dalam industri teknologi yang kompetitif. Kasus ini juga menunjukkan perlunya kehati-hatian dan memilih dan mendaftarkan merek mengingat potensi dampak hukum yang dapat terjadi. Seperti yang saya juga tahunya memang tentang merek Goto ini adalah milik Tokopedia dan Gojek ya. Ternyata setelah saya survei, setelah saya teliti, ternyata memang PT Terbit Finansial pun sudah mendaftarkan bahkan. Dan yang saya temui ketika Gojek dan Tokopedia memerge eh, nama mereka, itu pun lebih dulu mereka si PT Terbit ini mendaftarkan nama Goto ini gitu. Dan terjadilah eh, kasus sengketa ini. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu ada jurnal tentang pelanggaran hak merek yang memiliki persoalan pada pokoknya. Studi kasus sengketa merek Goto antara Gojek dan Tokopedia dengan PT Terbit Indonesia Teknologi. Kemudian ada analisis sengketa merek Goto, implikasi hukum bagi perusahaan di Indonesia. Terus dua dirjen dan kontrak bank menyelesaikan hasil from the Goto case hukum online 2022. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Kurangannya dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.